Jadi orang yang sukses di sisi Allah adalah orang yang taat. Orang yang berhasil di sisi Allah adalah orang yang taat. Orang yang lulus di sisi Allah adalah orang yang taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang yang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguhnya dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Makanya al-fawz, kullal fawz fi ta'atillah. Kesuksesan yang paling tinggi adalah kesuksesan tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada detik ini, kesempatan ini sedang kita melakukan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada jalan lain kecuali bersyukur kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bisa kita melakukan apapun kecuali atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang kita terima saat ini adalah nikmatut ta'ah, nikmat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa berkumpul di majlis untuk berbicara tentang agamanya, untuk saling tanasuh biddin, saling nasihat satu sama lain. Yang satu di antara orang yang tidak akan rugi adalah orang yang senantiasa saling nasihat menasihati tentang agama Allah. Ada 3 kelompok di dalam Al-Quranul Karim yang keluar dari sumpah Allah tentang seluruh manusia dalam kerugian, yang disebutkan dalam surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan waktu mengatakan wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia, orang manapun, laki perempuan, siapapun dari zaman dulu sampai zaman akhir, seluruh yang namanya manusia, kata Allah, lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Allah yang mengatakan demikian. Percaya tidak percaya, suka tidak suka, senang atau tidak senang, yang mengatakan rugi adalah Allah. Dan bila Allah mengatakan rugi, siapa yang bisa mengatakan beruntung? Siapa yang akan bisa merubahnya? Enggak ada. Sampai-sampai Allah memakai sumpah. Wal asri, tidak cukup dengan sumpah, pakai huruf taukid. Innal insana, tidak cukup dengan taukid, ada lagi namanya taukid kedua, yaitu lamul muzahlaqah. Lam yang dipindahkan, yang tadi asal katanya lal insan fi khusrin, ada inna geser ke belakang, innal insana la fi khusrin. 3 sumpah, 3 taukid di sini. Pertama adalah sumpah, kedua huruf taukid inna, ketiga huruf taukid lamul muzahlaqah. Itu dalam ilmu nahwu. Artinya apa? Benar-benar Allah enggak main-main, Allah enggak bercanda, Allah enggak pura-pura. Allah benar-benar bersumpah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh yang namanya manusia dalam kerugian. Rugi. Allah yang mengatakan demikian. Illa, kecuali, ada pengecualian yang tidak akan kena dengan sumpah Allah. Dan mudah-mudahan kita berusaha senantiasa seumur hidup masuk dalam yang 3 ini. Illa alladzina amanu, kecuali yang tidak rugi. Pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Alhamdulillah, kita beriman dari sejak lahir. Orang tua kita beriman dari sejak dilahirkan pula.
orang tua kita dari orang tua kita alias kakek nenek adalah muslim, beriman, mukmin dari sejak dilahirkan sampai nenek moyang kita. Alhamdulillah kita lahir di lingkungan keturunan orang-orang yang beriman. Pertama yang tidak rugi yang beriman. Dan ini hadiah dari Allah yang sangat besar, yang tidak bisa dibeli dengan apapun, tidak bisa ditukar dengan apapun. Apa? Al-iman. Iman, percaya, yakin, sadu ajak Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Enggak rugi orang yang beriman. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir, selama orang itu beriman, keluar dari sumpah Allah yang mengatakan la fi khusrin. Yang lain rugi, yang beriman beruntung. Illal ladzina aman. Cukup sampai di situ? Tidak. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Bagi yang belajar nahwu, di sini huruf atafnya memakai waw, bukan au. Kalau au litakhir, untuk memilih. Tapi kalau untuk memutlak apa? Untuk mengumpulkan kepada yang awal. Limutlaqil jam'i. Artinya apa? Tidak cukup dengan beriman, harus yang kedua, wa amilus salihat. Tidak hanya sekedar wa amilus salihat, harus dengan yang pertama. Alladzina amanu, enggak boleh berpisah karena huruf atafnya pakai waw. Itu dalam ilmu nahwu. Kalau beda huruf ataf misalnya pakai au, kecuali yang beriman atau, itu bisa memilih. Tetapi ini enggak ada pilihan, harus dikumpulkan jadi satu. Iman dan amal soleh. Amal soleh dan iman pula, enggak bisa dipisahkan. Maka ada orang beriman tapi enggak beramal soleh, belum cukup. Orang beramal soleh tapi enggak beriman juga enggak cukup. Banyak orang menyatakan diri orang beriman, ya, percaya kepada Allah, percaya, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya, salat enggak, puasa enggak, yang penting saya percaya. Cukup? Enggak cukup. Atau ada orang beramal soleh, berimpak sedekah, berbuat baik, amal soleh berbuat baik, mengucurkan dana sekian miliar untuk membangun itu dan ini, membantu kaum fakir miskin, tapi enggak beriman, enggak ada gunanya pula. Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Dan yang ketiga, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang suka bernasihat, saling bernasihat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Artinya apa? Ngaji, ngaji, berbicara tentang agama. Yang tiga ini enggak akan rugi. Siapa yang mengatakan enggak rugi? Allah. Selainnya rugi total, enggak ada untung-untungnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Tiap hari, tiap saat, seumur hidup, jangan keluar dari kelompok yang tiga ini. Jangan keluar dari kelompok yang tiga. Tetap menjadi kelompok orang yang beriman, kelompok orang yang beramal saleh, dan kelompok orang yang suka saling nasihat menasihati tentang agama Allah, tentang agama Rasulullah, tentang ketaatan, tentang ketakwaan. Maka yang tiga ini tidak akan pernah rugi.